Pak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Zubaidi MA selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, dan para Kiai dan Bu Nyai semuanya. Kita memasuki sesi siang hari ini. Mari sebelum memasuki acara kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para kiai, para Bu Nyai semuanya, alhamdulillah setelah hadir di depan kita semuanya, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Saleh MA yang akan memberikan materi kepada kita semuanya pada siang hari ini. Beliau ini adalah membidangi Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi fatwa periode 2020-2025. Dan sebelumnya merupakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI selama 2 periode berturut-turut. Kemudian juga beliau adalah aktivis muda NU, ya, dikenal sebagai ulama dan akademisi yang mendapatkan amanah sebagai Khatib Suriah PBNU, gitu ya. Nah, kemudian Ketua ASEAN Senior Official Meeting of Youth, gitu ya, SOMI, Ketua Komite Syariah World Halal Food Council, gitu ya, dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Nah, doktor di bidang hukum Islam ini sejak 2003, aktif sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai seorang akademisi. Ya, Pak Kiai Ni'am juga dikenal sebagai penulis produktif, puluhan judul buku yang telah diterbitkan, mayoritas terkait dengan masalah hukum Islam, pendidikan, perlindungan anak, dan kepemudaan. Nah, ini luar biasa nih Pak Kiai ini ya. Nah, kemudian pengalaman karir beliau, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Perlindungan Anak Indonesia, Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini luar biasa. Kemudian pendidikan beliau, ya, MTS Darul Muta'allimin, gitu ya, Sugiwaras, MA Program Keagamaan Jember, kemudian Lipia Jakarta, Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini luar biasa ya, pengalaman organisasi juga banyak beliau ini, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Komite Syariah World Halal Food Council, ASEAN Senior Official Meeting of Youth, Masyarakat Ekonomi Syariah. Berikan aplaus untuk pembicara kita pada siang hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Kita langsung saja. Sudah tidak sabar rasanya ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Saleh MA, falyatafaddal mashkur. Di panggung boleh? Pemerintah aja. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih para kiai udah qailulah nih. Makannya sudah, sholatnya sudah, tinggal qailulahnya yang belum. Sunnahnya kiai itu jam-jam segini ini jam qailulah. Cuma sama Kiai Zubaidi diminta kumpul lagi. Ini menyalahi sunnah kiayah. Sunnah para da'i dan doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul kurama, para duat,
Wabil khusus pimpinan komisi yang membidangi duat, yaitu Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ahmad Zubaidi, dan juga rekan-rekan hadirin hadirat rahimakumullah. Tepat jam 13 sesuai dengan jadwal. 13.58. Nah, masih ada sisa, jadi sesuai jadwal tetap ya. Memang kita diajarkan untuk tepat waktu. Pas jam 13.58 kita mulai. Singkat saja. Kenapa materi terkait dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama ini penting? Wabil khusus bagi kalangan duat, peserta multaqo duat nasional pada kesempatan siang hari ini. Karena dai itu menyampaikan. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan adalah risalah Islamiyah. Yang di dalamnya ada al-aqaid wal ahkam asy-syar'iyyah. Ada al-ahkam asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah, ada al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Dan biasanya kalau ada tanya jawab dengan dai, tanya jawab seputar keagamaan. Nah, pada saat tanya jawab seputar keagamaan, pada hakikatnya para dai menjalankan fungsi sebagai mufti. Dengan demikian, kalau dai tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan turukul istimbat dan kemudian tetap menjawab karena gengsi, maka bisa jadi ini salah satu yang diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW, ajra'ukum alal futsya, ajra'ukum alan nar. Yang berani-berani berfatwa berarti dia berani segera masuk neraka. Nah, ini. Nah, sekarang di mana posisi kita sebagai entitas Majelis Ulama Indonesia? Fungsi dan keberperanan kita sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah. Siapa yang gerakin? Jangan foto saya terus. Oke. Dan saya kira ini sudah kita pahami positioning keberadaan Majelis Ulama Indonesia. Keseimbangan positioning antara dua posisi dan kedudukan ini yang akhirnya bisa mendatangkan kemaslahatan. Maslahat untuk memberikan guidance bahwa setiap policy yang diambil oleh ulil amri didasarkan kepada maslahah. Sementara aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan kita. Wazaif asasiyah kita sebagai Majelis Ulama Indonesia ada wazaif himaiyah, wazaif tauhidiyah, wazaif takwiyah. Halo? Halo, minta tolong yang gerakin slide, ada slide. Yang gerakin konsentrasi ngikutin. Nah ini ya. Tugas utama Majelis Ulama Indonesia. Tugas menyatukan, di mana MUI sebagai melting pot mempertemukan berbagai ormas keagamaan Islam di dalam satu forum. Kalau tidak ada satu forum untuk memusyawarahkan berbagai masalah ummah, bisa jadi yang muncul adalah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ibarat katak di dalam tempurung, proses kaderisasinya di masing-masing organisasi masyarakat Islam, kemudian nggak mau tahu dengan yang lain. Akhirnya menjadi opposite dan menjaga jarak. Majelis Ulama Indonesia
mendudukkan perannya sebagai melting pot, fungsi tauhidat. Kemudian ada fungsi takwiyat. Dan yang relevan pada kesempatan siang hari ini adalah fungsi himayat, perlindungan-perlindungan. Himayatud din, himayatul ummah, himayatu ad-daulah. Nah, sekarang terkait dengan relevansi fatwa-fatwa keagamaan, himayatul ummah, bagian dari himayatul ummah, dari apa? Memberikan perlindungan kepada umat dari apa? Anil aqaid al-batilah. Lanjut, lalu. Terus. Ini siapa? Ada pointers enggak? Kalau ada pointers bisa saya bantu dari sini. Enggak ada? Oke. Yang paling penting ikuti irama. Anil aqaid al-batilah. Dan atas dasar fungsi Majelis Ulama Indonesia memberikan himayatul ummah anil aqaid al-batilah, terbitlah fatwa-fatwa terkait dengan aliran keagamaan yang menyimpang. Kemudian kriteria aliran sesat. Kriteria pengkafiran, dhawabut takfir. Kriteria penodaan agama. Ada orang bertanya, nah ini sekaligus juga menjadi maklumat bagi kita. Bagaimana mungkin akidah menjadi lingkup dalam fatwa? Sementara sudah dijelaskan bahwa fatwa itu tabyinul hukmi syar'i an dalilin liman sala anhu, yang terkait dengan al-ahkam al-amaliyah. Sementara akidah itu urusan i'tiqad. Kok difatwakan? Iya. Kalau dia masih berupa keyakinan, itu bukan lingkup fatwa. Tetapi keyakinan yang menjelma menjadi ajaran, kemudian didakwahkan, ngajak, ngerekrut, dan menyampaikan pikirannya dalam manifest aktivitas sosial, maka itu menjadi lingkup fatwa. Jadi kalau ada pertanyaan nanti gimana sih MUI ini? Kayak nggak ngerti. Hukum saja, masa akidah dimasukkan lingkup fatwa? Nah, jawabannya begitu. Ada fatwa-fatwa dan di atas fatwa-fatwa ini kemudian bukan hanya dijadikan panduan bagi umat dan masyarakat, tetapi juga panduan bagi penegak hukum di dalam penegakan hukum dalam kerangka untuk mencegah terjadinya penodaan agama. Apa yang terjadi sekarang? Si MKC sedang di dalam proses peradilan di Bandung. Saksi ahli dan saksi faktanya dari Majelis Ulama Indonesia. Saksi faktanya mungkin tadi Kiai Khalil sudah cerita. Saksi ahlinya dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, demikian juga di daerah. Dan itu bukan hanya inisiasi dari Majelis Ulama Indonesia, tetapi inisiasi yang direkognisi oleh aturan. Salah satunya yang disebut sebagai Bakor Pakem, Badan Koordinasi Penanggulangan Keyakinan Masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah kejaksaan. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kemudian anil afkar al-fasidah. Maka ada fatwa-fatwa terkait dengan sipilis. Nah, ini biasanya dikenal sipilis. Aslinya bukan fatwa sipilis, fatwa tentang sekularisme, liberalisme, agama. Ada fatwa tentang terorisme. Itu untuk memberikan himayah anil afkar al-fasidah. Yang berikutnya anil akhlak as-sayyi'ah. Yang nanti operasionalisasinya Komisi Dakwah. Tetapi fatwa-fatwa keagamaannya ada di Komisi Fatwa anil akhlak as-sayyi'ah, fatwa tentang pornografi, fatwa tentang LGSP. Apa itu LGSP? Mirip dengan LGBT, tapi kalimat LGBT itu seringkali melahirkan multitafsir. Karena LGBT itu singkatannya lesbi, gay, bisek, dan transgender.
Transgender bisa dimaknai sebagai khunsa muskil atau khunsa yang memiliki